agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Itu contoh yang baik. Baginda Nabi hafal Quran. Baginda Nabi kalau sholat. Maka Utsman bin Affan itu mengikuti cara baginda. Begitu selesai begitu waktu Isya datang, dia akan melakukan sholat sampai menjelang itu Utsman bin Affan. Maka mushaf Al-Quran kita ini itu mushaf Utsman, karena memang beliau cinta kepada Al-Quran. Cinta betul. Sahabat. Nah, kita gambarkan secara garis besar. Orang-orang Syiah itu hanya cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Sementara sahabat-sahabat diabaikan. Dia akan benci itu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Adapun kelompok Wahabi itu adalah mereka yang mau ngikut sahabat tapi tidak suka dengan Ahlul Bait. Nah, dari awal petanya sudah begitu sampai ke sini juga begitu. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi kita. Dan kita juga mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan ashabi kan nujum. Para sahabat itu seperti bintang di langit. Iqtadaitum iqtadaitum. Mana saja yang kamu ikuti, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita lihat lagi sejarah Abu Bakar Siddiq itu mertuanya Nabi. Dia ayah dari Aisyah. Itu Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab mertuanya Nabi. Kan sebetulnya sahabat ini gak jauh-jauh Ahlul Bait juga, gitu, keluarga juga. Jadi kita harus tegak lurus ke sini lah. Pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua pengetahuan kita hidup. Lalu kemudian apa yang harus kita ikuti? Yang terbaik dari ilmu itu. Yang terbaik kita ikuti. Jangan belum tahu apa-apa, ilmu kita masih ketek, masih sedikit, menolak-nolak gitu. Gak ada itu ilmu syariat, gak ada itu ilmu thariqat, gak ada itu ilmu ma'rifat, gak ada itu pembagian syariat, thariqah, ma'rifat. Gimana baca dong Quran yang lengkap gitu. Thariqah itu di semua nabi ada thariqah. Thariqah itu sifatnya esoteris, dia tak nampak. Kalau syariat jalannya nampak. Thariqah tidak. Nah, syariat itu dalam rukun Islam itu jelas, ada sholat, puasa, zakat, haji, itu syariat. Tapi begitu memasuki yang iman, sudah mulai iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah? Kan gitu. Amantu billah wa malaikatihi. Bagaimana kita beriman kepada malaikat itu? Wa kutubihi, bagaimana kita mengimani kitab-kitab itu? Wa rusulihi, bagaimana kita mengimani rasul-rasul itu? Wa bil yaumil akhir, bagaimana kita iman kepada hari akhirat itu? Tadi imam di rakaat kedua berbicara tentang hari akhirat. Al-ataka hadisul ghasyah, wujuhu yauma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naron hamiyatan tusqa min ainin an. Nampak nanti di akhirat itu wajah-wajah kita tertunduk malu kepada Allah. Tergambar itu akhirat itu dalam bacaan itu. Pak Ustadz dan saya nggak ngerti, jadi nggak tahu juga itu baca. Nah, disinilah pentingnya kita belajar bahwa ternyata ilmu itu bukan hanya wilayah syariat. Ilmu itu harus ada masuk ke dalam batin kita. Beliau ini imamnya konsisten, dari minggu yang lalu bacaannya itu, minggu ini bacaannya itu. Kenapa? Karena supaya bapak ibu membaca artinya minimal. Sebetulnya itu nanti khusyuknya dapat, dibaca artinya,
Al-A'la. Baca artinya Al-Ghosyah. Kalau nggak nangis-nangis itu, kalau sudah paham dengan ayat itu, sehingga sholatnya menjadi khusyuk. Ini luar biasa imam kita ini. Konsisten beliau membaca. Supaya apa? Supaya kita ingatan kita, memori kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kuat. Bagaimana kita mengimani akhirat itu? Bagaimana kita mengimani qada dan qadar? Nah, baru kemudian menaik lagi kepada tingkat ihsan. Bagaimana ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau saksikan Allah. Tapi kalau kau tak menyaksikan Allah, maka yakini Allah yang menyaksikan dirimu. Maka kembali kepada ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bahwa adapun sebabnya lalai adalah karena kebodohan seseorang terhadap masalah hakikat ilahiyah. Dia anggap ini ilmu yang tak berguna. Padahal itulah yang menyebabkan orang menjadi lalai. Adapun yang lain lagi sebabnya adalah wasababul jahli istila'us sifatid dulmaniyah alaihil kal-kibri wal hikri wal hasadi wal bukhli wal ujubi wal ghibah wan namimah wal kadib wa nahwi dzalika minadz zamain. Kebodohan itu juga timbul karena kalbunya dikuasai oleh sifat-sifat tercela seperti sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, gibah, mengumpat, namimah, mengadu domba, bohong dan sifat-sifat tercela lain. Itu gelap. Jiwa kita gelap kalau masih memelihara sifat-sifat keburukan. Jangan dipelihara, buang jauh-jauh. Wasababi tanazzulihi las asfalis safilin. Sifat-sifat inilah yang mengakibatkan manusia jatuh ke derajat yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Padahal di awal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di awal manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya ciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sehingga kemudian manusia jatuh ke dalam tempat yang paling rendah. Disebabkan karena apa? Rupanya disebabkan karena dia memelihara sifat-sifat jelek, sifat-sifat tercela dalam dirinya. Apa saja sifat itu? Sombong, dendam, dengki, kikir, ujub, gibah, namimah, bohong dan lain-lain. Sifat tercela. Buang, jangan dipelihara, karena itu sifat yang akan mengakibatkan manusia jatuh ke derajat yang paling rendah. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara agar supaya kita dapat menghilangkan sifat-sifat itu? Maka beliau menjelaskan wa izalatu hadhis sifat, dan cara membersihkan dari sifat-sifat damaim yang jelek ini bitaskili mir'atil qalbi bimisqalit tauhid wa bil ilmi wal amali wal mujahadatil qawiyah batinan wa dhahiran. Agar supaya sifat-sifat itu bersih dari dalam diri kita, cara menghilangkan sifat tercela tadi adalah dengan membersihkan cermin kolbu dengan alat pembersih tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka insya Allah akan bersih, juga dengan ilmu, juga dengan amal, serta berjuang dengan sekuat tenaga, baik lahir maupun batin. Semua itu akan menghasilkan hidupnya kolbu. Dengan zikir kita akan hidupkan kolbu, dengan amal kita akan menghidupkan kolbu, dengan berikhtiar secara zahir dan batin insya Allah akan menghidupkan kolbu. Dan bila seseorang telah berhasil menghidupkan hatinya, maka ia akan ingat kepada negeri asalnya. Jadi kalau sudah kolbunya binuril asma'i was sifati fayadhkuru wa tanuhu asli, kalau dalam kolbunya sudah ada ingatan kepada Allah, maka insya Allah dia akan rindu pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang nanti aja masih kotor hati kita, jangan dulu dipanggil ya Allah. Kalau sekarang kita kan ngomongnya begitu terus. Jadi kapan itu mau membersihkan? Nah, kita sekarang sama-sama kita bersihkan.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته أجمعين. فلله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت المقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tafsilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladina yubayyinaka yubayyinallahu yadullahu fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima 'adallahu fa sayu'ti ajran 'azim. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan segala hajat. Kabulkanlah ya Allah hajat-hajat kami semua ya Allah di pagi hari ini. Allahumma ya kafiyal muhimmat, ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan segala cita-cita. Sampaikanlah ya Allah cita-cita kami agar qalbu kami terbuka ya Allah. Agar qalbu kami semua dapat mendapatkan cahaya sinar hidayah-Mu ya Allah. Allahumma ya datiyal baliyat, ya Allah, Engkaulah yang mencegah segala bencana. Jauhkanlah ya Allah bencana dari kami semua, dari anak-anak kami, dari keluarga kami, dari istri dan ibu-ibu ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrod, ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkanlah ya Allah penyakit dohir dan batin kami, terutama penyakit batin kami ya Allah, yang masih di dalam kolbu kami ada iri, dengki, hasad. Seluruh penyakit kolbu bersihkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allahumma ya mujibah da'wat, ya Allah, Engkaulah yang mengijabah segala doa. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih maha penyayang. Kasihanilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma